Memori ya, kita kali ini akan sharing tentang memori ya. Nah, kita mengingat masing-masing apa yang dominan kita ingat itu berbeda-beda disebabkan, fungsi dan, tipe otak kita yang dominan, berbeda-beda ya. Tapi otak itu sangat luar biasa, kompleks, menyimpan begitu banyak hal dari apa yang kita lakukan ya, memori, tindakan ya, tindakan fisik ya, apa yang kita lakukan, secara lahiriahnya sehari-hari menjadi kegiatan kita sehari-hari akan direkam ya pada bagian otak kita yang fungsinya memang merekam pada kegiatan fisik kita sehari-hari. Nah, sehingga pengulangan-pengulangan pada kegiatan fisik itu akan semakin menguat ketika kita melakukan, hal yang sama berulang-ulang dan menjadi otomatis. Nah, seorang ibu yang bangun pagi, memasak, ketika ya sepanjang hidupnya melakukan itu, nah itu memori yang auto di dalam, dirinya dan menggerakkannya, heeh. Nah, sehingga melakukannya dengan sangat, dengan bersukacita karena sudah melewati batas-batas pada, apa ya, begitu panjang waktu ya aktivitas yang dilakukan, nah sehingga menjadi sebuah kebutuhan untuk melakukan itu setiap harinya. Memori berpikir. Nah, apa yang kita pikirkan setiap hari, setiap yang sering, yang dominan kita pikirkan, nah akan menjadi memori di permukaan bagian otak kita yang memang fungsinya berpikir dia. Heeh. Jadi akan menguap apa yang kita pikirkan, maka berpikirlah yang baik ya, berpikirlah, yang benar ya. Ya berpikirlah tentang Tuhan ya, tentang kehidupan. Nah, sehingga memori pikiran kita menjadi mendalam dan akan menarik ya pemikiran-pemikiran yang lebih mendalam lagi dan akan menarik jawaban-jawaban juga yang lebih, sama ya, yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, di dalam relasi interaksi sosial kita dengan, berbagai kalangan ya, orang ya, nah akan terekam pada bagian otak kita yang memang fungsinya untuk itu ya, lebih, kuat kepada, koneksi sosial ya. Jadi pengalaman apapun cara kita berinteraksi dengan orang ya, perasaan-perasaan dan dinamika kita ke dalam bergaul ya, akan direkam ya pada, otak kita yang memang bagiannya itu. Nah, begitu juga di dalam ide ya, pemikiran, imajinasi ya, segala macam ya, solusi dan lain-lain, apa yang kita pikirkan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, akan direkam juga di dalam otak kita yang memang fungsinya untuk itu. Nah, tapi sejauh mana kita memikirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu ada otaknya sendiri ya, heeh, kadarnya sebanyak apa di antara berbagai pemikiran-pemikiran dan tindakan yang kita lakukan setiap harinya. Ritual agama kita ya, ritual, spiritual kita, itu akan direkam ya, heeh. Konektivitas kita dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, doa kita dan segala macamnya direkam di dalam otak, God spot kita ya, heeh. Jadi apapun yang kita lakukan ada wilayahnya yang merekam itu semua. Nah, sehingga mana yang dominan? Yang dominan itulah yang menjadi pola kehidupan kita, yang menarik kehidupan kita karena rekaman memori itu menjadi getaran energi informasi yang menjadi medan magnet kita, yang menarik realitas-realitas yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam pikiran kita maupun tindakan-tindakan fisik kita sehari-harinya yang menjadi realitas diri kita, yang menarik keadaan diri kita, yang membentuk atmosfer kehidupan kita, yang membentuk kisah dan cerita kita dari waktu ke waktu. Jadi kembali kepada diri kita, kembali kita memperbaiki diri, meng-clear-kan diri untuk meng-clear-kan semua. Nah, sehingga kabut-kabut kehidupan itu bisa kita singkapkan. Pandangan-pandangan kita bisa menjadi terang, pikiran-pikiran kita bisa menjadi terang ketika kita sudah berpikir dengan benar, gitu kan, bertindak dengan benar, maka memori itu akan menjadi auto di dalam otak kita dan akan apa ya, menjadi dieksekusi menjadi sebuah tindakan yang nyata di dalam aspek lahir dan batin.